Terlihat dalam video ini mobil-mobil dan motor-motor mewah dihancurkan begitu saja menggunakan bulldozer. Waduh, apa gak sayang ya? Tapi bisa jadi mereka mempunyai alasan sehingga dianggap perlu menghancurkan produk-produk mewah ini. Lalu bagaimana ya cara-cara negara-negara lain di dunia memusnahkan atau menghancurkan barang-barang mahal yang dianggap ilegal atau sudah tidak terpakai? Mari kita bahas. Kini kita ke Filipina, menyaksikan kegiatan pemusnahan atau penghancuran barang-barang mewah. Puluhan mobil mewah dihancurkan dalam sekejap menggunakan bulldozer. Bukan itu saja, ternyata ada juga tuh puluhan Vespa Matic terbaru dihancurkan dengan cara dilindas menggunakan bulldozer sehingga berubah menjadi barang yang tidak jelas bentuknya. Namun ternyata pemerintah Filipina memiliki alasan kuat untuk menghancurkan motor serta mobil-mobil mewah itu sehingga tak berbentuk lalu membuangnya. Hal ini disebabkan karena mobil dan motor-motor tersebut merupakan barang hasil selundupan dari negara lain. Sehingga bisa dikatakan puluhan mobil dan motor tadi merupakan barang ilegal dan harus disita negara. Namun barang-barang tersebut juga harus dihancurkan sehingga tidak bisa digunakan. Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah Filipina dalam memberantas aktivitas penyelundupan dan barang ilegal yang masuk ke negara tersebut yang berpotensi merugikan negara. Di mana pada tahun 2010 lalu truk 25 tank baja serta kendaraan lapis baja milik Angkatan Darat Thailand ditenggelamkan di lepas pantai Narathiwat, Teluk Thailand. Bukan tanpa alasan kenapa kendaraan-kendaraan militer itu harus dibuang ke laut. Menurut pihak militer Thailand, alutsista mereka yang ditenggelamkan itu sudah sangat tua sehingga sudah tidak layak pakai. Alutsista itu dulunya dibeli oleh pemerintah Thailand dari Tiongkok dan tank-tank itu dioperasikan militer Thailand sejak tahun 1987 sampai 2004. Ya, sebenarnya sih tank baja itu masih bisa dioperasikan. Namun, karena suku cadangnya mulai sulit didapat karena usianya yang tua, sejumlah kerusakan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ditambah lagi militer Thailand setelah itu telah membeli tank baja dari Amerika Serikat yang lebih modern serta lebih canggih. Maka diputuskanlah alutsista berupa tank baja yang sudah tua itu pun dibuang ke laut dengan pertimbangan ekologik di mana tank-tank bajak itu akan bisa menjadi rumah bagi karang, ikan-ikan serta hewan-hewan laut lainnya. Tetapi sebelumnya material-material yang berbahaya pada kendaraan militer itu yang kemungkinan bisa mencemari laut telah dilepas dari tank-tank baja tersebut. Ekosistem laut akan semakin terancam keberadaannya dengan semakin meningkatnya jumlah sampah dan bahan-bahan kimia yang dibuang ke laut. Lalu, apa saja sih sampah-sampah yang bisa membahayakan kehidupan laut? Benda yang pertama adalah puntung rokok, dengan jumlah mencapai 2,4 juta buah. Ternyata, puntung rokok itu bukan sengaja dibuang ke laut loh oleh para perokok, tetapi puntung-puntung rokok ini ditemukan mengalir melalui selokan hingga mencapai laut. Hewan-hewan laut dapat mengira puntung rokok tersebut adalah makanan dan bila mereka memakannya, mereka akan teracuni zat-zat berbahaya yang ada di dalam puntung rokok itu. Yang kedua adalah pembungkus makanan, yang ditemukan mencapai 1,7 juta buah dalam program pembersihan laut tadi. Nah, karena pembungkus makanan ini terbuat dari plastik bahan yang sulit terurai dan akhirnya hanya menumpuk di dasar laut. Karenanya, sampah ini akhirnya akan mencemari laut. Yang ketiga adalah botol plastik sebanyak 1,6 juta buah terlihat mengambang di permukaan laut. Mirisnya negara kita Indonesia adalah negara keempat yang paling banyak menggunakan botol plastik di dunia yaitu mencapai 4,82 miliar buah botol.
Selanjutnya adalah tutup botol plastik yang mencapai 1,1 juta buah tutup botol. Karena ukuran tutup botol yang kecil, maka benda itu akan mudah tertelan dan menyangkut dalam tubuh hewan-hewan laut. Berikutnya ditemukan juga kantong plastik atau kresek sedotan plastik dan styrofoam. Selain mencemari laut, benda-benda ini dapat melukai hewan-hewan laut seperti yang pernah terjadi pada penyu, yang hidungnya terluka gara-gara tertancap sedotan plastik. Sementara styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk dapat hancur sempurna. Pada tahun 2021 lalu, pemerintah China menghancurkan 15 apartemen yang masih baru. Bahkan belum selesai dan belum ditempati. Ke-15 apartemen tersebut dihancurkan dalam waktu bersamaan. Apartemen yang terlihat sangat kokoh itu rata dengan tanah hanya dalam hitungan detik saja, dengan 4,6 ton bahan peledak dipasang di 85.000 titik, lalu menghancurkan 15 bangunan tersebut hanya dalam waktu 46 detik saja. Pihak pengembang mengalami kebangkrutan dan gagal mendapatkan investor baru hingga membuat proyek ini mangkrak. Hal itu membuat pemerintah China turun tangan dan mengambil keputusan yang cukup ekstrim, yaitu menghancurkan apartemen-apartemen tersebut. Ada alasan lain penyebab gedung-gedung tersebut dihancurkan, yaitu ruang bawah tanah. Bangunan tersebut telah terendam air hujan dan membuat bangunan itu semakin berbahaya jika runtuh. Ada sekitar 2.000 petugas yang dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Total nilai apartemen ini adalah 2,2 triliun rupiah, namun hancur dan lenyap hanya dalam hitungan detik saja. Di Cina, minat orang untuk menggunakan sepeda menjadi sangat tinggi. Belakangan ini bahkan banyak perusahaan startup penyewaan sepeda bermunculan di China. Karena tingginya persaingan penyewaan sepeda di China, beberapa perusahaan pun terpaksa bangkrut dan gulung tikar karena sistem penyewaan sepeda di sana bisa diambil dan ditaruh di mana saja. Sehingga sepeda milik perusahaan yang bangkrut pun berserakan di jalanan China. Jumlahnya mencapai ribuan hingga akhirnya petugas pun dikerahkan mengambil dan memungut sepeda-sepeda tersebut. Sepeda-sepeda tersebut pun dikumpulkan di satu tempat pembuangan hingga menjadikan tempat tersebut gunung sepeda. Alih-alih melelang sepeda tersebut, pemerintah Cina malah membuangnya dan menjadikan sepeda tersebut rongsokan dalam sekejap.